Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai sistem respirasi pada reptil. Di sini kami beranggotakan 8 orang, yaitu ada Nurmayanti, Musdalifah, Sri Wahyuni, Nurpadila, Siti Jumriani M, Fatul Mubin, Lengsi, dan Anti. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian reptil. Jadi, reptil ini merupakan istilah bagi hewan melata yang berkembang biak dengan cara bertelur. Reptil tersebut termasuk ke dalam kelompok hewan berdarah dingin. Sebagian besar reptil hidup di daratan. Suhu tubuh hewan reptil mengikuti suhu lingkungannya. Reptil harus berpindah dari tempat yang bersuhu panas ke tempat yang suhunya lebih dingin atau sebaliknya agar suhu tubuhnya tetap terjaga. Baik pada organ pernapasan reptil ini adalah yang dimana terletak paru-paru yang berada dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuknya sendiri. Paru-paru reptil ini lebih sederhana susunannya dibandingkan dengan hewan jenis lain yang juga menggunakan paru-paru sebagai alat pernapasannya. Yang perlu kita ketahui bahwa paru-paru sebagai organ pernapasan reptil ini hanya terdiri dari beberapa lipatan dinding, yang dimana lipatan ini berfungsi untuk sebagai memperbesar pertukaran gas sehingga pertukaran gas menjadi tidak efektif. Selain itu, reptil juga tidak memiliki diafragma yang kemudian membatasi rongga perut dan rongga dada. Selanjutnya, alat pernapasan pada reptil. Nah, reptil ini bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru pada reptil berada dalam rongga dadah dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil lebih sederhana susunannya bila dibandingkan dengan jenis hewan lainnya yang bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru pada reptil hanya terdiri dari beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas, sehingga menyebabkan pertukaran gas pada reptil tidak efektif. Reptil ini tidak memiliki diafragma yang membatasi rongga perut dengan rongga dada, sehingga antara rongga perut dengan rongga dada bentuknya menyatu. Kemudian reptil ini bernapas dimulai dengan cara menggerak-gerakkan tulang rusuknya, lalu udara mulai masuk melalui lubang hidungnya. Sistem pernapasan pada reptil. Reptil bernapas dimulai dengan cara menggerak-gerakkan tulang rusuknya, lalu udara mulai masuk melalui lubang hidung. Yang kedua yaitu selanjutnya udara masuk ke trakea, kemudian menuju bronkus dan paru-paru, kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Dan yang terakhir yaitu udara masuk dari lubang hidungnya ke trakea, selanjutnya menuju paru-paru, udara mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Adapun lanjutannya, yang pertama, karbon dioksida bersama uap air dikeluarkan dari paru-paru, sementara itu oksigen diedarkan dari darah ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, reptil yang dapat hidup di air seperti buaya dan penyu memiliki kemampuan untuk menutup saluran pernapasan sehingga saat menyelam di dalam air tidak akan masuk ke dalam saluran pernapasannya. Yang ketiga, buaya dan menutupi tenggorokannya dengan lidah sehingga terhindar dari kemasukan air pada saat menyelam. Beberapa di antaranya mendapatkan oksigen dengan memanfaatkan lapisan-lapisan dinding kulit di daerah kloaka sehingga mampu menyelam dalam waktu yang lebih lama. Paru-paru pada reptil seperti kadal, kura-kura, dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan yang membuat paru-parunya bertekstur seperti spons. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu sistem respirasi pada reptil sangat berbeda dengan mamalia. Reptil memiliki paru-paru tetapi juga bergantung pada pernapasan kulit, serta beberapa spesies memiliki struktur tambahan seperti kantung udara. Mereka tidak memiliki diafragma, yang berarti pernapasan mereka lebih terbatas dibandingkan mamalia. Peranan kulit memungkinkan mereka untuk mengambil oksigen melalui kulit, terutama saat mereka tidak aktif. Nah, itulah penjelasan materi dari kelompok kami mengenai sistem respirasi pada reptil. Thank you for watching.